Kita siapkan lagu pembukaan dari puji syukur 331. 331. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Belalah perkaraku Tuhan, dan berikan keadilan-Mu. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Kau tempat hamba-Mu mengeluh, pengungsian yang aman teduh. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersatu dalam perayaan Ekaristi pada Kamis biasa yang ke-33 dalam tahun liturgi tahun B. Bacaan pertama yang akan kita dengarkan menampilkan keteguhan hati Matatias untuk setia pada perjanjian kepada Taurat meskipun menghadapi ancaman dari penguasa. Dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan bagaimana Yesus sebelum memasuki kota Yerusalem, dia menangisi kota Yerusalem karena orang-orang di sana tidak mau menerima dan mendengarkan warta yang disampaikan oleh Yesus. Mari kita persembahkan segala karya kita, pekerjaan kita, pelayanan dan apapun yang kita lakukan pada hari ini, seraya kita menyadari bahwa kita juga penuh kerapuhan, penuh kekurangan dan dosa. Oleh karena sikap kita, kata-kata dan perbuatan kita, maka marilah kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau memperkenankan kami menemukan kedamaian dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semua patuh dan setia kepadanya yang menjadi cahaya dalam perjalanan kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Makabe.
Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Modein untuk menuntut orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anak berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja. Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara, termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja, dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah." Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda, dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya, serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpan sedikit pun dari agama kami." Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mezbah berhala di kota Madain menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat. Disergap orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mezbah. Petugas raja yang memaksakan kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mezbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Tuhan itu serupa dengan yang dahulu pernah dilakukan oleh Pinehas terhadap Simri bin Salmon. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Madain, "Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku." Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah,
berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur kepada kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya. Haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari juga ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab Makabe, kita mendengarkan bagaimana orang yang bernama Matatias bersama dengan keluarganya teguh kepada keyakinannya, teguh kepada imannya. Pada saat itu ketika Raja Antiochus Epiphanes menjadi penguasa, dia mengajak agar orang-orang di sekitar tempat di mana dikuasai, termasuk di Yerusalem dan tempat orang-orang Yahudi tinggal, agar mereka menyembah dewa berhala. Dan mereka mempunyai kekuatan memaksa untuk melaksanakan itu. Tetapi Matatias teguh kepada imannya. Dia tidak goyah, bahkan sekalipun harus meninggalkan tempatnya dengan harta kekayaannya. Dia pergi mengungsi ke gunung. Matatias adalah contoh dari orang Yahudi yang taat akan imannya, yang menyadari bahwa kalau mereka setia kepada Tuhan, mereka akan diberkati dan dilindungi.
Banyak di antara orang-orang itu termasuk yang kita dengarkan tadi. Mereka akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh penguasa dan menyembah berhala. Matatias tidak tergoda itu, dia setia akan imannya. Maka kisah Matatias bisa menjadi inspirasi bagi kita yang kadang-kadang terlalu mudah goyah oleh karena iman, oleh karena macam-macam hal yang membuat dia lari dari imannya. Banyak tantangan dan kesulitan bisa dialami orang untuk meninggalkan imannya. Tetapi Matatias menjadi contoh orang yang teguh akan imannya dan setia sampai akhir meskipun dia harus dibunuh. Maka Matatias bisa menjadi inspirasi bagi kita, bagi umat beriman, agar senantiasa teguh dan setia akan iman yang diyakininya meskipun menghadapi banyak macam tantangan, godaan, dan juga halangan. Maka marilah kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita pun mempunyai keteguhan iman yang kuat, tidak mudah jatuh di dalam macam tantangan dan godaan, untuk berpaling dari Dia yang kita yakini dan imani yang dapat menyelamatkan kita. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus mendekati Yerusalem dan melihat dan menangisi kota itu. Tentunya bukan masalah pada kotanya, tetapi orang-orang yang tinggal di dalam kota itu. Orang-orang yang di dalam kota Yerusalem itulah yang nanti juga akan membunuh Yesus, dan di dalam Yerusalem itulah Yesus mati di Golgota. Apa yang ditampilkan oleh umat di Yerusalem adalah orang-orang yang tidak terbuka, yang tidak mau menerima warta yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus mengatakan bahwa mereka akan dibinasakan sebagaimana kita dengarkan dari bacaan Injil tadi. Maka marilah juga dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kita menjadi orang-orang yang mampu terbuka, membuka pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan diubah oleh Tuhan sendiri. Orang yang tertutup hatinya, yang tidak mau berubah, maka akan mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, marilah kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita mampu menjadi orang-orang yang terbuka hati dan pikiran untuk mau mendengarkan Tuhan. Dan marilah kita mohon kepada Tuhan, agar kita mempunyai keteguhan iman di dalam tantangan dan kesulitan hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Marilah kita persembahkan syukur kita dan doa kita dalam liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesucian, kuduskanlah roti dan anggur ini menjadi lambang belas kasih-Mu, yang Engkau gunakan untuk memelihara kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaraan putramu terkasih Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayangmu. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua orang yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan dikau dengan pujian yang indah tanpa henti seraya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta rohaniawan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita persatukan segala ungkapan syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga pencaburan Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita semua yang akan menyembuh. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus menuruni aku sampai hidup yang kekal.
Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan dikau, dan engkau akan memuliakan daku. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebebasan, Engkau telah mengunjungi kami dalam perjamuan kudus ini untuk melimpahkan penebusan dan keselamatan. Perkenankanlah kami mewartakan karya kasih-Mu dengan hati gembira dan penuh rasa syukur, yang kelak menjadi sempurna dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. 653, 653.